Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Shalom. Kita kembali dapat datang berkumpul beribadah di gereja kita pagi hari ini. Semua karena anugerah yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduklah di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Kolose di pasal yang ketiga ini. Dia katakan yang pertama kepada mereka, carilah perkara yang di atas, kemudian pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara yang di atas adalah, saudara, bagaimana kita memikirkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan dan tentang kehidupan kita di surga nanti. Bukan kita memikirkan tentang apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Bukan kita memikirkan tentang kedagingan dan hawa nafsu kita. Tetapi Paulus menyatakan kepada jemaat di Kolose, carilah semua hal yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, kehidupan orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus harus memikirkan perkara surgawi. Bukan hanya kita memikirkan perkara dunia ini saja, saudara. Tapi disadari kadang kita terjebak dalam hal-hal duniawi saat ini. Kita lebih memikirkan bagaimana pekerjaan kita. Kita lebih memikirkan bagaimana keuangan kita. Kita lebih memikirkan bagaimana kita menjadi orang yang hidup sukses nanti. Kita lebih memikirkan bagaimana kita mencari jabatan yang lebih tinggi, mencari kekuasaan lebih tinggi, mencari popularitas yang lebih banyak. Bahkan saudara, dalam pelayanan kita sekalipun, kadang-kadang kita lebih memikirkan keduniawiannya daripada kesurgawiannya. Kadang kita melayani gila hormat agar dilihat oleh banyak orang, agar dikagumi oleh orang lain. Oh, khotbahnya bagus, oh pujiannya bagus, oh musiknya bagus, sehingga kita dihormati orang, sehingga perkara surganya tidak ada, kemuliaan Tuhan tidak ada. Itu juga yang membuat kadang pelayanan kita ini bersifat duniawi, saudara. Oleh sebab itu, kadang kita hidup dengan harapan-harapan dunia, bahkan di dalam kedagingan kita saat ini. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan menguatkan kita. Marilah kita pikirkan perkara yang di atas. Kita menyelaraskan pikiran dan hati kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita harus bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus yang kita lakukan bersama-sama dengan Kristus, dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus. Itulah perkara-perkara yang di atas. Sehingga ketika Tuhan datang menjemput kita, kita sedang berada di dalam kemuliaan Tuhan. Itulah yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Dan itu juga yang kita lakukan saat ini sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang berada di tempat. Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara surga, hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan? Yang pertama, saudara,
kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 15 dikatakan demikian, saudara. Aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Allah. Yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan itu dengan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, saya tidak menyebut kalian ini sebagai hamba, sebagai budak, karena budak tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat, karena sahabat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya yang lain. Kenapa Yesus bisa berkata mereka adalah sahabatnya? Karena hubungannya dengan murid-muridnya sudah semakin dekat. Hubungannya semakin intim lagi, saudara, sehingga Tuhan tidak segan-segan berkata mereka adalah sahabat. Jika kita memiliki hubungan yang intim, berarti kita sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sudah bisa bertemu muka dengan Tuhan. Kita berada dalam kehangatan dan kenyamanan hubungan kita dengan Tuhan. Saking dekatnya Tuhan kita dengan Tuhan, kita semakin mengerti dan mendalami, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, beribadah dan bersekutu adalah dua hal yang berbeda. Orang Kristen boleh saja beribadah dengan rajin kepada Tuhan, tetapi tolak ukurnya bukan seberapa rajin dia beribadah. Tolak ukurnya adalah seberapa dekat, seberapa dalamnya persekutuan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang rajin ke gereja tapi melakukan dosa. Ada banyak orang rajin ke gereja tapi melakukan perzinahan. Ada banyak orang datang ke gereja melayani Tuhan, tetapi hidupnya masih terbelenggu oleh kuasa gelap. Tolak ukurnya sekarang adalah bukan seberapa rajin kita beribadah, tetapi seberapa dalam dan dekatnya persekutuan kita dengan Tuhan saat ini. Saudara, Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, sehingga Dia akan memanggil kita sahabat. Sehingga Dia akan menyebut kita, hai sahabatku yang setia. Engkau telah setia ketika engkau berada di dunia ini. Masuklah ke dalam rumah untuk bersama-sama dengan aku dan tinggal di sana. Tuhan ingin kita mengalami hubungan yang intim dengan Dia, dan itulah yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Jika kita memiliki hubungan yang intim, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan bukakan dalam hidup kita. Amin. Karena Amos 3 ayat ini berkata, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dia mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti pikiran Tuhan. Dia mengerti kerinduan Tuhan dalam hidup saudara. Dan dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang sudah memiliki hubungan intim dengan Dia. Amin. Jadi kalau saudara sudah memiliki hubungan yang dekat, apapun yang saudara minta, Tuhan akan dengar. Apapun yang saudara rindukan, Tuhan akan berikan. Karena sebelum saudara minta, Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Itulah saking dekatnya kita dengan Tuhan. Saudara, panggilan tertinggi di dalam Alkitab bukan melayani di gereja, bukan memberi persembahan, bukan menyanyi kepada Tuhan. Panggilan tertinggi di dalam gereja adalah bagaimana kita memiliki persekutuan kita di dalam Tuhan. Makanya jemaat mula-mula itu saudara, mereka memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan,
ingin berkumpul di dalam bait Allah, menjual segala hartanya, dipersembahkan kepada bait Allah, dan mereka bersama-sama di bait Allah, berhari-hari, berminggu-minggu, mereka bersekutu di sana. Itulah bagaimana orang yang memiliki hubungan intim dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, arti doa itu, saudara, dalam bahasa Ibrani adalah mengusap wajah Tuhan. Arti doa itu di dalam terjemahan yang lain di perjanjian lama, artinya adalah mengusap wajah Tuhan. Seorang anak kecil, seorang anak balita itu paling senang kalau dia itu memegang wajah orang tuanya. Ketika dia sedang tidur, ketika dia akan tidur, dia paling senang itu memegang wajah orang tua. Tuhan juga senang jika kita bersekutu dan memegang wajah Tuhan di dalam doa kita. Semakin sering kita berdoa, semakin kita mengenali bagaimana rupa Tuhan dalam hidup kita. Makanya anak bayi itu, saudara, dia megang wajah orang tuanya, dia mengenali, oh ini ternyata wajah orang tua saya. Oh ini wajah bapak saya, ini wajah mama saya. Jadi ketika ada orang lain yang menggendong dia, bukan orang tuanya, dia akan nangis. Karena dia sudah mengenali wajah orang tuanya. Demikian juga kita, kalau kita sudah mengenali bagaimana rupa Tuhan, kehendak Tuhan, dan ada orang lain yang ingin memisahkan kita dari Tuhan dengan alasan apapun, kita akan sedih dan kita akan kembali untuk mengenali orang tua kita, mengenali Tuhan kita, kembali kepada Tuhan kita, sehingga kita tidak lari dan tidak jauh dari Tuhan. Saudara, banyak orang yang salah dalam berdoa. Banyak orang itu berdoa hanya sekedar meminta dan melaporkan kepada Tuhan ketika mereka sedang punya masalah. Kalau punya masalah, doanya itu kencang sekali, teriak-teriak, bisa berjam-jam mereka berdoa. Tapi setelah masalahnya selesai, tapi setelah ketika Tuhan sudah memberkati hidupnya, mulai malas berdoa. Lama-lama dari sejam, setengah jam, 10 menit, 5 menit, 3 menit, lama-lama tidak pernah berdoa. Kadang orang salah melihat berdoa itu hanya sebagai rutinitas, hanya sekedar melapor, hanya sekedar meminta kepada Tuhan. Padahal saudara, berdoa itu adalah bagaimana kita menjadikan doa itu sebagai hubungan kita, keintiman kita, persekutuan kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, doa tetap dilakukan. Apapun yang terjadi, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sehati kepada Tuhan. Makanya di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, jika engkau berdoa masuk dalam kamarmu, tutup pintumu, berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Jadi berdoa salah satu bentuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, bukan karena rutinitas kita, saudara, tapi bagaimana saudara memiliki kerinduan setiap saat untuk memiliki hubungan yang dekat dan dekat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga tanpa doa kita seperti hilang koneksi, hilang hubungan. Tanpa doa tidak ada berkat Tuhan dalam hidup saudara. Sedikit berdoa, sedikit berkat, banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Dan yang kedua, saudara, kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Firman Tuhan dengan jelas berkata, semuanya ini akan berlalu. Langit, bumi, semuanya ini akan berlalu dan sirna. Tetapi yang kekal itu adalah firman. Dan firman Tuhan itu adalah Allah. Jadi kekekalan itu adalah Allah itu sendiri. Harta saudara semua akan sirna, akan hilang. Jabatan saudara, saudara, kekayaan saudara, kesenangan hidup saudara tidak akan dibawa pada saat kita meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kekal adalah kasih, pengharapan, dan iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dikarenakan hidup kita ini sementara, berarti kita harus lebih lagi belajar menghargai, mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, bukan mengutamakan hubungan dengan dunia ini. Kata saudara, Tuhan itu akan datang kepada kita, menjemput kita, memanggil kita di waktu yang tidak kita bisa tentukan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus bisa mempersiapkan diri. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Pertanyaan sekarang begini saudara, apakah selama ini kita hidup di dunia ini sudah bertahun-tahun, apakah yang kita lakukan sudah memuliakan Tuhan? Apakah yang kita lakukan lebih banyak memuliakan Tuhan? Apakah yang kita lakukan saat ini sudah mengalami pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah saat ini hidupmu sudah kau berikan sepenuhnya kepada Tuhan? Ataukah kau masih setengah hati, masih tawar hati, masih memikirkan dunia ini, masih memikirkan kedagingan, masih memikirkan hawa nafsu saudara saat ini? Padahal waktu Tuhan itu tinggal sebentar lagi. Saudara, Matius 24 ayat 44 berkata, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat waktu yang tidak kamu duga. Kita nggak tahu, makanya firman Tuhan katakan, Yesus berkata, bersiap-siaplah, mempersiapkan hatimu, mempersiapkan hidupmu, mempersiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan nanti. Yesus menyatakan ada sebuah perumpamaan tentang orang yang setia dan orang yang jahat. Orang yang setia itu saudara, ketika tuannya pergi, dia melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak tahu kapan tuannya datang. Dan ketika tuannya datang, tuannya melihat bahwa hambanya ini masih melakukan tugasnya, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan? Hai hambaku, sekarang aku akan mengangkat engkau menjadi pengawas dari segala milik perusahaan. Orang yang baik, orang yang bijak diangkat oleh Tuhan karena dia melakukan tugasnya di dunia ini. Tapi orang yang jahat, saudara, orang yang tidak mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi tugasnya, dan dia tidak memikirkan kalau Tuhannya itu akan datang kembali. Ketika Tuhannya pergi, dia melakukan banyak kejahatan. Dia menganiaya hamba-hamba yang lain. Dia mabuk-mabukan, dia pesta pora, dan dia tidak akan mengira kalau Tuhannya itu akan datang kembali. Tetapi suatu saat Tuhannya datang kembali dan dia melihat hamba yang jahat ini sekarang. Dia sedang pesta pora, dia sedang mabuk-mabukan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhannya ini? Tuhan ini membunuh hambanya ini dan memasukkan kepada orang-orang yang munafik ke dalam tempat yang penuh dengan gertak dan gigi. Saudara, saat ini Tuhan sedang melihat bagaimana kehidupan
Apakah saudara saat ini menjadi hamba yang baik itu? Atau saudara menjadi hamba yang jahat? Hamba yang jahat tempatnya adalah yang penuh dengan ratapan dan kertak ini, yaitu dalam kehidupan api neraka. Kertak ini adalah saudara bagaimana kehidupan yang dipenuhi dengan kesedihan dan ratapan dan tangisan setiap saat, penuh dengan penderitaan setiap saat. Tidak ada kebahagiaan di sana, tidak ada kedamaian di sana, tidak ada ketenangan di sana. Selalu dengan penuh ketakutan, penderitaan, kesedihan dan penganiayaan. Itulah yang dialami oleh hamba yang jahat, yang tidak memikirkan bagaimana kehidupannya, karena dia mengira kehidupannya di dunia ini selamanya, padahal hanya sebentar. Jadi yang kedua saudara, kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia hanya sebentar. Amin. Yang terakhir adalah memikirkan perkara yang di atas, adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yesus jelas berkata kepada orang banyak waktu itu, bukan orang yang bilang Tuhan, Tuhan, Guru, Guru, saya mau ikut Engkau, saya mau bersama Engkau, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Yesus berkata, mereka lah yang berada di dalam kerajaan surga, yang melakukan kehendak-Ku, bukan hanya bilang Tuhan, Tuhan saja. Bukan hanya soal kita menjadi orang Kristen, memuji, menyembah Tuhan, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan. Maka Yesus berkata, hai engkau orang-orang munafik, enyahlah daripadaku. Janganlah itu kita menjadi orang-orang Farisi zaman sekarang, ahli-ahli Taurat zaman sekarang. Kita tahu firman, kita tahu Alkitab, kita tahu pelayanan, kita tahu liturgi di gereja, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita sama dengan mereka, orang-orang munafik. Tapi saudara, marilah kita melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Bahkan Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai Yesus berkata yang melakukan kehendakku, dialah saudaraku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Karena kerinduan Tuhan supaya kita melakukan kehendak Dia, sehingga Dia akan menganggap kita sebagai saudaranya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengisi, memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Setiap firman yang ditabur, setiap firman yang direnungkan akan membuat setiap tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan itu selaras dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, kau akan mengerti apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kita renungkan firman Tuhan setiap waktu, duduk diam di bawah kaki Tuhan setiap hari, memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara, memikirkan apa yang menjadi kebenaran dalam hidup saudara, memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara setiap hari, setiap waktu. Maka saudara akan melihat orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Kita akan melihat saudara bagaimana rencana Tuhan nyata dalam hidup kita, bagaimana penuaian tahun ini terjadi dalam hidup. Memang gereja kita tahun ini adalah tahun penuaian. Bukan saya mengikuti gereja rayon, tetapi saya mendapatkan tema ini ketika
di dalam doa. Ketika saya berdoa dan saya mendapatkan tema ini, dan sepertinya ini cocok untuk jemaat kita. Dan sudah memulai merintis gereja selama 2 tahun. Ini adalah waktunya kita mulai. Mari, saudara yang belum menabur, marilah menabur. Tidak ada taburan kalau tidak ada tuayan. Apa yang mau saudara tabur kalau saudara saat ini belum juga menuai? Firman Tuhan katakan, orang yang menuai kebaikan akan menabur kebaikan. Orang yang menuai kasih akan menabur kasih. Tetapi orang yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Orang yang menabur dosa akan menuai dosa. Hari ini, marilah kita mulai memikirkan perkara yang di atas. Jangan lagi kita berpikirkan perkara dunia ini. Oh Tuhan, bagaimana nanti aku hidup? Oh Tuhan, bagaimana ketika aku meninggal nanti? Oh Tuhan, bagaimana anak-anakku ini? Oh Tuhan, bagaimana pekerjaanku? Tuhan, aku mau begini, mau pekerjaan yang bagus, aku mau uang yang banyak, aku mau jabatanku semakin naik. Tuhan, fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah bagaimana kita semakin dekat untuk menuju kekekalan bersama dengan Yesus. Amin. Karena semuanya ini sementara, dan kekekalan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita